Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, dan di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi laptop yang lemot, teman-teman. Nah, tapi sebelum video ini saya mulai, saya sarankan kepada teman-teman semua untuk tekan tombol subscribe-nya ya, teman-teman. Bagi yang teman-teman yang sudah klik tombol subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum, jangan lupa klik tombolnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi laptop yang lemot, teman-teman? Karena sering sekali saya mendapatkan titipan laptop dari teman-teman, itu kan mereka mengeluh laptopnya mengalami penurunan performa ataupun kita sebut dengan istilah lemot. Nah, mereka ada yang meminta untuk diinstal ulang, padahal install ulang itu adalah alternatif solusi yang paling akhir ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya ada beberapa tips ataupun cara yang bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah untuk mengatasi laptop lemot tersebut. Tapi sebelum masuk ke sana, ada sedikit penjelasan di mana faktor-faktor yang mempengaruhi laptop lemot itu bisa dikategorikan menjadi 3 golongan, teman-teman. Yang pertama tentu saja karena pemakaian itu sendiri, gitu kan, ataupun dimakan usia. Yang kedua adalah karena terjangkit virus, dan yang terakhir, yang ketiga, karena mengalami kerusakan sistem, teman-teman. Nah, tapi pada di video kali ini saya hanya akan membahas laptop yang lemot karena pemakaian itu sendiri, gitu kan. Jadi selama waktu pemakaian yang sudah lama, gitu kan, kita bisa jadi kita menginstal banyak sekali aplikasi, kemudian data-data yang tertampung juga semakin banyak, semakin penuh lah ruang penyimpanan kita. Nah, bagaimana cara mengatasi lemot karena faktor-faktor tersebut, gitu kan? Ini dia. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan pengosongan ataupun pembersihan partisi C. Partisi C ini adalah partisi sistem, teman-teman. Jadi tidak boleh sampai penuh, apalagi warnanya merah. Itu pasti akan memberikan efek lemot kepada komputer kita. Nah, caranya seperti apa pembersihannya? Ini dia. Kayak gini. Nah, yang dimaksud partisi C ada di sini, teman-teman. Nah, yang dibersihkan apa saja, gitu kan? File-file yang termasuk di dalam C ini apa saja? Nah, teman-teman jangan sampai keliru. Ternyata download, dokumen, picture kayak gini, musik, videos, ini semuanya adalah bagian dari partisi C. Nah, biasanya kalian ketika melakukan download file semuanya masih tersimpan di folder download. Semua file-file ini ternyata tersimpan di partisi C, maka itu harus teman-teman bersihkan. Apabila sudah tidak digunakan lagi, bisa dihapus. Apabila masih ingin digunakan atau mau ditonton lagi, mungkin di video atau musik, habis teman-teman bisa memindahkannya. Kita cut, kita pindah ke partisi yang selain C, bisa di D, bisa di E. Nah, ini harus kosong. Nah, setelah ini sudah dilakukan, di backup dari beberapa folder yang ada di sini, di backup semuanya, kita pindahkan ke partisi lain. Masih ada satu lagi, teman-teman, yang biasanya jarang sekali teman-teman bersihkan, dan dia itu sebenarnya masih tersimpan di C, yaitu adalah tong sampah. File-file yang sudah teman-teman hapus itu masih tersimpan di tong sampah sebenarnya. Nah, makanya ini perlu kita hapus dengan cara klik kanan, empty, recycle bin. Jadi kita kosongkan. Yang kedua adalah mematikan fitur quick access dan juga membersihkan
historinya teman-teman. Quick Access ini ada pada Windows Explorer milik laptop kita. Nah, caranya ini dia. Membersihkan recent place ataupun quick access ya teman-teman. Nah, di beberapa kasus sudah saya jelaskan di awal bahwa yang membuat Lola itu ternyata adalah file manager. Sistemnya tidak Lola, tapi ketika teman-teman mengakses data, mengakses file-file yang tersimpan, ini kok lama sekali, lambat sekali. Nah, ini bisa jadi penyebabnya adalah karena si history dari aktivitas kita di file manager ini yang menumpuk. Nah, cara membersihkannya teman-teman tinggal akses ini, quick access. Nah, quick access ini klik kanan, kemudian kita masuk ke option. Nah, di sini ya ada ini, ada privasinya. Ini kita clear aja, kita clear, bersihkan kayak gini. Ini karena punya saya kemarin sudah saya bersihkan makanya kosong, dan juga sudah saya setting dengan menghilangkan dua centangnya ini. Nah, ini ketika sudah kita klik clear maka historinya akan bersih semuanya, dan ini dihilangkan saja tanda centangnya supaya history dari aktivitas kita di Windows Explorer ini tidak terekam dan tidak membebani si Windows Explorer. Jadi clear, kemudian hilangkan dua centang kayak gitu, klik OK, selesai. Yang terakhir adalah mendisable startup aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang secara otomatis itu menyala ketika laptop kita pertama kali hidup. Nah, itu sangat-sangat membebani kinerja laptop kita teman-teman. Jadi sebenarnya ada aplikasi-aplikasi yang berjalan di background, tidak terlihat. Nah, hal-hal semacam itu yang perlu kita disable. Langsung saja, ini dia caranya. Cara mendisable startup aplikasi. Nah, teman-teman tinggal mengakses Task Manager di sini ya pada Windows 10. Caranya dengan cara klik kanan di sini. Klik kanan, pilih Task Manager. Nah, di sini teman-teman akan diberikan Task Manager, tampilannya seperti ini. Nah, apabila tampilan ini tidak ada menunya di atas, itu kemungkinan setelannya dia minim seperti ini. Nah, teman-teman tinggal klik more detail supaya semua tab-tab di atas ini terlihat. Nah, karena kita akan mengakses tab startup di sini. Nah, kita masuk ke tab startup. Nah, di sini semua aplikasi yang ikut berjalan ketika startup Windows itu disuguhkan semuanya di sini. Di sini statusnya ada yang enable, ada yang disabled gitu kan. Nah, teman-teman tinggal mendisable semuanya saja, nggak masalah, karena aplikasi-aplikasi ini otomatis berjalan akan membebani. Caranya cukup diklik aplikasinya, kemudian tekan tombol disable, maka statusnya akan berubah menjadi disabled. Nah, ini semuanya di disable aja teman-teman, semuanya kayak gitu. Nah, itu dia caranya. Terakhir kita analisa sekarang gitu kan. Setelah semua tips tadi kita lakukan, kita masuk lagi ke Task Manager kayak gini. Nah, kita analisa sekarang kayak gini. Nah, di tab proses di sini kita lihat CPU-nya yang dipakai hanya 10%, memorinya yang terpakai hanya 38%, gitu kan. GPU-nya ataupun tampilannya juga membernya hanya 28%. Ini masih longgar sekali, makanya performanya kenceng kayak gitu. Dan selamat, laptop yang Lola sudah normal kembali. Nah, itu tadi semua tips-tips ataupun cara-cara yang bisa teman-teman lakukan di rumah untuk mengatasi laptop milik teman-teman yang lemot. Nah, tetapi jika beberapa tips tadi tidak berefek kepada laptop teman-teman, bisa jadi
laptop milik teman-teman lemotnya karena faktor yang lain, bisa jadi karena terkena virus ataupun memang sistemnya yang sudah rusak. Nah, untuk penanganan virus akan saya sediakan tutorialnya di video yang selanjutnya, jadi silahkan ditunggu. Demikian video tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.